Sejarah Kota Cordoba. Assalamualaikum, Sobat Ataris. Hari ini kita bakal jalan-jalan lewat cerita ke sebuah kota yang pernah jadi pusat peradaban Islam di Eropa, Cordoba. Kota ini bukan cuma terkenal dengan masjid megahnya, tapi juga jadi saksi bagaimana Islam membawa ilmu, seni, dan kebudayaan ke benua biru. Siap menyelami jejak kejayaan Islam di Andalusia? Yuk, kita mulai. Kemajuan kota Cordoba di abad 10 Masehi melebihi kota-kota lain yang ada di Eropa. Kota ini menjadi tempat perhatian dunia dan sesuatu yang mengagumkan. Sama halnya dengan kota Venesia di Balkan, para turis yang datang dari utara merasakan kehusyukan dan kewibawaan kota yang memiliki 70 perpustakaan dan 900 pemandian umum ini. Ketika para pemimpin kota Lyon, Navarre, dan Barcelona membutuhkan ahli bedah, insinyur, arsitek bangunan, penjahit pakaian atau ahli musik, maka mereka langsung menuju ke kota Cordoba. Inilah yang terjadi di kota Cordoba pada abad keempat Hijriah, 10 Masehi. Nah, sebelum Islam masuk, Cordoba adalah kota penting di bawah Kekaisaran Romawi. Sekitar abad ketiga Masehi, Romawi membangun jalan-jalan, jembatan, dan bangunan megah di kota ini. Tapi, titik balik Cordoba terjadi pada tahun 711 Masehi, ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menaklukkan wilayah Andalusia. Sebagai perpanjangan dari peradaban Islam, baik dari segi ilmu, nilai, dan keagungan, muncullah sang bintang, kota Cordoba, yang menjadi saksi bisu atas pencapaian peradaban kaum muslimin dan kemuliaan Islam pada saat itu, yaitu pada pertengahan abad keempat Hijriah atau 10 Masehi ketika bangsa Eropa dalam kegelapan. Bayangkan, Sobat Ataris, kita berdiri di tepi sungai Guadalquivir yang mengalir tenang di bawah langit Spanyol. Di sisi sungai, tampak kota Cordoba dengan jembatan batu tua, bangunan-bangunan klasik, dan tentu saja, Masjid Agung Cordoba yang megah. Cordoba adalah suatu nama yang senantiasa memiliki alunan nada yang khusus di telinga setiap orang Eropa yang mempercayai kebangkitan dan peradaban kemanusiaan. Sebagian ulama Andalusia mengatakan, Cordoba menjadi terdepan karena 4 alasan. Pertama, jembatan Al-Wadi. Kedua, Masjid Jami. Ketiga, Az-Zahra. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan. Dan ini paling besar secara keseluruhan. Cuplikan sejarah dan geografi Cordoba. Secara geografis, Cordoba terletak di wilayah Andalusia, selatan Spanyol. Posisi ini strategis banget, karena dekat dengan Laut Mediterania dan berada di jalur perdagangan utama. Cordoba berkembang pesat sebagai pusat ekonomi dan ilmu pengetahuan. Bayangkan saja, zaman dulu kota ini seperti Dubai-nya abad pertengahan, ramai dengan pedagang, ilmuwan, dan seniman dari berbagai penjuru dunia. Kota Cordoba terletak di sungai Al-Wadi Al-Kabir di bagian selatan Spanyol. Kota ini didirikan oleh bangsa Cordoba yang tunduk kepada pemerintahan Romawi dan Visigot, bangsa Goth, Mausah Al-Maurid Al-Hadid. Kota ini ditaklukkan oleh panglima Islam yang terkenal, Tariq bin Ziyad, pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Sejak saat itu kota Cordoba memulai tatanan hidup baru dan mengukir sejarah yang sangat penting dalam sejarah peradaban umat manusia. Kecemerlangan Cordoba. Sebagai kota peradaban mencapai puncaknya pada tahun 138 Hijriah atau 759 Masehi, ketika Abdurrahman Ad-Dahil mendirikan Daulah Umayyah II di Andalusia setelah sebelumnya runtuh di Damaskus oleh orang-orang Abbasiyah. Pada masa Abdurrahman An-Nasir, Khalifah pertama Umayyah di Andalusia, kemudian putranya Al-Hakam Al-Mustanshir, kota Cordoba mencapai puncak kemajuan dan masa keemasannya. Apalagi kota ini dijadikan sebagai ibu kota Daulah Umayyah II dan tempat istana kekhalifahan di dunia barat. Cordoba bukan sekadar kota biasa. Sobat Ataris, Cordoba adalah kota terbesar dan paling maju di Eropa saat itu. Pada masa ini, Cordoba juga dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia, sehingga menyaingi Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium di benua Eropa.
kota Baghdad ibu kota Daulah Abbasiyah di timur, kota Kairawan dan Kairo di Afrika, sehingga orang-orang Eropa menyebut Cordoba dengan mutiara dunia. Kalau kita mundur ke abad ke-10 Masehi, Cordoba adalah versi abad pertengahannya New York atau London. Kota ini punya lebih dari 500.000 penduduk, ribuan masjid, istana, dan pemandian umum. Dan yang paling luar biasa, Cordoba punya perpustakaan terbesar di dunia saat itu. Perhatian dinasti Umayyah terhadap kota Cordoba mencakup beberapa sisi kehidupan, seperti pertanian, perindustrian, pembangunan benteng-benteng, pembuatan senjata, dan lain sebagainya. Mereka juga membuat aliran-aliran air dan mengimpor berbagai macam pohon dan tanaman buah untuk ditanam di kota ini. Di bawah kepemimpinan Al-Hakam, perpustakaan Cordoba menyimpan lebih dari 400.000 manuskrip. Bandingkan dengan perpustakaan terbesar di Eropa pada masa itu yang hanya punya beberapa ratus buku. Sobat, bayangkan betapa maju Cordoba dalam ilmu pengetahuan. Bukan cuma itu, Cordoba juga jadi rumah bagi ilmuwan besar seperti Ibnu Rashid, Averroes, filsuf dan dokter yang karyanya menginspirasi pemikiran Eropa. Abbas bin Firnas, ilmuwan yang bereksperimen dengan penerbangan sebelum Wright bersaudara lahir. Al-Zahrawi, bapak ilmu bedah yang menulis Al-Tasrif, kitab kedokteran yang dipakai di Universitas Eropa selama ratusan tahun. Sobat Ataris, di saat Eropa masih terjebak dalam abad ke-8, Cordoba sudah punya rumah sakit, jalan-jalan yang diterangi lampu, dan sistem air bersih. Bahkan dikatakan, jika seseorang berjalan di malam hari di Cordoba, mereka bisa membaca buku di bawah cahaya lampu jalan. Gimana? Futuristik banget, kan? Beberapa fenomena peradaban di Cordoba. Berikut ini beberapa bangunan yang menunjukkan kemajuan peradaban di Andalusia, terutama di kota Cordoba. Dari sini kita dapat mengetahui sumbangan-sumbangan Islam dalam perjalanan sejarah manusia. Jembatan Cordoba, Sobat Ataris, hari ini kita bakal ngobrol tentang Puente Romano, jembatan tua yang berdiri megah di atas sungai Guadalquivir, Cordoba. Jembatan ini bukan cuma saksi bisu peradaban Romawi, tapi juga menyaksikan masa kejayaan Islam di Andalusia. Siap menyelami sejarahnya? Yuk, kita mulai. Panjangnya sekitar 400 meter, lebar 40 meter, dan tingginya 30 meter. Jembatan ini awalnya dibangun oleh bangsa Romawi pada abad pertama sebelum Masehi, tepatnya di masa Kaisar Augustus. Tapi setelah Islam masuk ke Cordoba pada awal abad kedua Hijriyah, abad ke-8 Masehi, jembatan ini direnovasi dan diperkuat oleh Gubernur Andalusia, Hassam bin Malik al-Haulani di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Artinya, jembatan ini dibangun pada saat manusia belum mengenal sarana transportasi kecuali binatang, keledai, onta, bigal, dan kuda. Dan ketika itu, sarana-sarana pembangunan belum secanggih saat ini. Hal inilah yang menjadikan jembatan tersebut salah satu kebanggaan peradaban Islam. Para insinyur muslim memperbaiki struktur jembatan dengan teknik yang lebih maju, memastikan bahwa jembatan ini bisa bertahan ratusan tahun lagi. Sobat Ataris, bisa dibilang jembatan ini adalah jalur utama yang menghubungkan Cordoba dengan seluruh Andalusia. Pada masa kejayaannya, siapa saja yang ingin masuk ke Cordoba harus melewati jembatan ini. Bayangkan, dari pedagang sutra dari Tiongkok, ilmuwan dari Baghdad, hingga musafir dari Afrika Utara, semuanya pernah melintasi Puente Romano. Ibnu Al-Wardi dan Al-Idrisi memberikan kesaksian bahwa jembatan tersebut melebihi jembatan-jembatan yang lain dari segi kemegahan bangunan dan kecanggihannya. Di ujung selatan jembatan ini berdiri sebuah benteng bernama Torre de la Calahorra. Benteng ini awalnya dibangun oleh Muslim sebagai gerbang pertahanan untuk melindungi Cordoba dari serangan musuh. Sobat Ataris, bisa dibilang ini adalah security check zaman dulu. Kalau ada musuh datang, pasukan Muslim bisa mengawasi mereka dari atas menara ini. Sekarang, Torre de la Calahorra berfungsi sebagai museum yang menyimpan jejak kejayaan Islam di Andalusia. Di dalamnya, kita bisa melihat bagaimana Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan di masa keemasan Cordoba. Masjid Cordoba. Sekarang kita bahas landmark paling ikonik di Cordoba, Masjid Agung Cordoba, Mezquita de Cordoba.
Masjid ini mulai dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi, kemudian diteruskan oleh putranya Hisham dan khalifah-khalifah setelahnya. Setiap khalifah memberikan sesuatu yang baru kepada masjid tersebut, dengan memperluas dan memperindahnya agar menjadi masjid yang paling indah di Cordoba dan masjid terbesar di dunia saat itu. Yang bikin unik, arsitektur masjid ini adalah perpaduan sempurna antara seni Islam dan Romawi. Masjid Jami Cordoba merupakan salah satu unsur peradaban Cordoba yang sangat penting dan masih tetap bertahan hingga sekarang. Masjid tersebut dalam bahasa Spanyol disebut mezquita, yang diambil dari kata masjid. Masjid ini adalah masjid yang paling masyhur di Andalusia, bahkan di seluruh Eropa. Namun, sekarang masjid ini dijadikan sebagai katedral. Para khalifah memberikan perhatian yang besar terhadap Masjid Cordoba ini. Mereka memberikan tambahan demi tambahan, penyempurnaan demi penyempurnaan hingga mencapai tingkat yang sempurna. Bangunan yang membuat kagum dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada masjid kaum muslimin yang menyerupai masjid ini dari segi keindahan, luas, dan besarnya. Separuh masjid dibuat beratap dan separuhnya lagi tidak. Jumlah lengkungan bangunan yang beratap ada 14. Ada 1000 tiang, baik tiang yang besar ataupun kecil. Ada 113 sumber penerangan. Penerangan yang terbesar terdapat 1000 lampu dan yang paling kecil memuat 12 lampu. Masjid ini mempunyai mihrab yang sangat indah, dihiasi ukiran-ukiran dengan teknik yang sempurna, dan terdapat mozaik yang dilapisi emas. Hal ini sampai membuat pemimpin Konstantinopel mengirim utusan kepada Abdurrahman An-Nasir Lidinilah. Di dua arah mihrab ada 4 tiang, 2 tiang berwarna hijau dan 2 lagi berwarna valet kehijau-hijauan. Namun, hal yang menyedihkan dan membuat air mata berlinang, masjid yang megah ini telah diubah menjadi katedral sejak jatuhnya Andalusia dari tangan kaum muslimin. Masjid ini kemudian berada di bawah kontrol gereja, walaupun namanya tetap diabadikan. Menaranya yang tinggi menjulang dan megah telah berubah menjadi tempat lonceng kebaktian gereja untuk menyembunyikan karakter Islamnya. Adapun dinding-dindingnya masih dipenuhi dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang mencitrakan daya artistik yang tinggi. Masjid ini sekarang menjadi salah satu bagian dari tempat sejarah yang paling masyhur di dunia. Universitas Cordoba. Peran Masjid Cordoba tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun masjid ini juga berfungsi sebagai universitas, bahkan salah satu yang paling masyhur di dunia dan markas ilmu di Eropa. Dari universitas ini, ilmu-ilmu Arab ditransfer ke Eropa selama berabad-abad. Segala cabang ilmu diajarkan di sini dan para pengajarnya merupakan orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya. Para pencari ilmu datang ke universitas ini, baik dari timur maupun dari barat. Para pengajar dan dosen diberi imbalan dengan gaji yang layak agar mereka fokus mengabdikan diri untuk mengajar dan menulis dengan baik. Para siswa pun diberi uang saku secara khusus, dan orang-orang yang tidak mampu diberikan beasiswa dan bantuan. Itulah yang memperkaya khazanah ilmiah secara signifikan di Cordoba pada saat itu. Dan Cordoba mampu melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang mengabdi kepada Islam dan kaum muslimin secara khusus dan dunia secara umum. Tidak hanya di bidang ilmu tertentu, akan tetapi juga di berbagai disiplin ilmu. Dari apa yang telah kita ketahui tentang peradaban di kota Cordoba, tidak aneh kalau kota ini di pertengahan abad ke-4 Hijriah atau abad 10 Masehi telah menjadi kota metropolitan yang bisa disandingkan dengan kota-kota modern di milenium ketiga. Bagaimana tidak, sekolah-sekolah di sana tumbuh subur, memberikan pendidikan bagi masyarakatnya. Perpustakaan-perpustakaan baik yang bersifat khusus maupun umum ada di setiap penjuru kota, sehingga Cordoba menjadi kota yang paling banyak koleksi bukunya dan menjadi pusat kebudayaan dan berbagai macam ilmu pengetahuan. Orang-orang miskin juga tidak terhalangi untuk menikmati pendidikan di sekolah-sekolah gratis milik pemerintah. Oleh karena itu, konon tidak ada penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis di kota ini. Keadaan ini terjadi bersamaan dengan kaum elit bangsa Eropa masih buta baca tulis, kecuali beberapa tokoh agama. Layak untuk disebutkan bahwa kebangkitan ilmiah peradaban di kota Cordoba pada saat itu disertai dengan kebangkitan administrasi dan perkantoran, yaitu melalui beberapa lembaga dan sistem-sistem hukum yang berlaku, seperti kepemimpinan dan kementerian, sistem peradilan, kepolisian, hisbah, polisi syariah, dan lembaga-lembaga lainnya juga mengalami kebangkitan.
Bidang perindustrian mengalami perkembangan yang pesat dan banyak industri yang masyhur, seperti industri kulit, industri perkapalan, industri alat-alat pertanian, industri obat-obatan, begitu juga industri emas, perak, dan tembaga. Keistimewaan kota Cordoba yang lainnya adalah pasar-pasarnya yang memiliki barang-barang dan komoditi yang lengkap, dan masing-masing daerah memiliki pasar yang khusus. Dari uraian yang disampaikan Al-Mukri dalam Nafhaat Tib min Busyan Al-Andalus Ar-Rabit, dapat diketahui data-data pembangunan Cordoba adalah sebagai berikut. Masjid-masjid kota Cordoba pada masa Abdurrahman Ad-Dahil mencapai 490 masjid, kemudian setelah itu bertambah menjadi 3.837 masjid. Rumah rakyat mencapai 213.077 unit rumah, dengan perumahan elit sebanyak 60.300 unit. Pertokoan dan sejenisnya mencapai 80.455 unit, pemandian umum mencapai 900 tempat, dan lapangan umum mencapai 28 lapangan. Angka-angka tersebut bisa bertambah dan bisa kurang, sesuai dengan kondisi politik dan perbedaan dari riwayat dari para sejarawan. Akan tetapi, perbedaan tersebut adalah perbedaan atas sejauh mana kemegahan, kebesaran, dan keindahan pembangunan, bukan perbedaan tentang esensi dan wujudnya. Jumlah penduduk Cordoba pada masa Daulah Islam sekitar 500.000 jiwa, namun jumlah penduduknya saat ini hanya 310.000 jiwa. Akhir kejayaan Cordoba, Reconquista dan runtuhnya Andalusia. Seiring berjalannya waktu, Kekhalifahan Umayyah di Andalusia mulai melemah akibat konflik internal. Pada tahun 1031 Masehi, Cordoba kehilangan statusnya sebagai ibu kota kekhalifahan dan terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Puncaknya terjadi pada tahun 1236 Masehi, ketika Cordoba jatuh ke tangan pasukan Kristen dalam gerakan Reconquista. Sejak saat itu, banyak bangunan Islam dihancurkan atau diubah menjadi gereja dan istana. Tapi meskipun kekuasaan Islam di Cordoba berakhir, warisannya tetap abadi. Ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi yang berkembang di Cordoba terus menginspirasi dunia. Banyak karya ilmuwan Muslim yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi dasar bagi Renaissance di Eropa. Cordoba hari ini, warisan yang tak terlupakan saat ini. Cordoba adalah kota yang tenang di Spanyol, tapi jejak kejayaan Islam masih terasa. Setiap tahunnya, jutaan wisatawan datang ke sana untuk melihat Masjid Agung Cordoba, Puente Romano, Jembatan Romawi, dan Alcázar de los Reyes Cristianos. Banyak orang non-muslim yang kagum melihat betapa majunya peradaban Islam di Andalusia dulu. Dan kita sebagai muslim tentu punya kebanggaan tersendiri. Ini adalah bukti bahwa Islam pernah menerangi dunia dengan ilmu, seni, dan kemajuan peradaban. Penutup, pelajaran dari Cordoba Sobat Ataris. Cordoba mengajarkan kita banyak hal. Kota ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal ilmu dan pembangunan peradaban. Di masa lalu, Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tapi juga sebagai kekuatan yang membawa pencerahan bagi dunia. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk meneruskan jejak itu? Jangan sampai kita hanya jadi penonton sejarah, tapi jadilah bagian dari generasi yang membawa kejayaan baru. Jadi, kapan kita traveling ke Cordoba? Wassalamualaikum